Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1860. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Terlarang 9 meter terlebih dahulu, kata Kaisar Yoming. Apa kendali penuh? Hati Qin tergerak, tetapi dia tidak meminta terlalu banyak. Setelah sekian lama, Qin masih memiliki kepercayaan kepada Kaisar Yoming dan segera menembus jejak asal-usulnya ke dalam formasi terlarang 9 meter tanpa ragu. Pilar suci dari formasi kosong di tengah. Boom! Dan ketika sinar asal-usul Kaisar Yoming ini menembus ke dalam pilar ilahi, Kaisar Yoming tiba-tiba mengeluarkan suara kegembiraan dan tiba-tiba menyelinap ke inti pilar ilahi ini. Di sana ada jejak asal-usul Kaisar Agung yang ditinggalkan oleh sepuh Kaisar Yan dan juga yang lainnya. Boom! Makanlah untuk Kaisar ini. Saya melihat sumber Kaisar Agung langsung berubah menjadi langit dan menyapu, menutupi sumber Kaisar ini dengan ganas. Kekuatan menelan dan menghisap yang mengerikan lahir, yang sebelumnya tersembunyi di kedalaman pilar dewa. Qin tidak bisa menyingkirkannya untuk sementara waktu. Sumber asli Kaisar Agung itu sebenarnya ditelan langsung ke dalam perut Kaisar Agung Yoming. Boom! Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa asal-usul Kaisar Yoming di dunia kacau sebenarnya telah membengkak. Hahaha, keren. Ini adalah sumber inti yang aku tinggalkan untuk pembentukan formasi ruang terlarang 9 meter saat itu. Ada total 99 dan 81 jalur telan itu dan aku akan menelannya. Kaisar Yoming tertawa gembira. Dan dia dengan cepat bergerak di sepanjang pilar dewa pertama ke pilar dewa kedua. Telan, terus telan. Kaisar Yoming dengan gila melahap asal-usul Kaisar di pilar ini untuk memulihkan kekuatannya sendiri. 1, 10, 30. Dalam sekejap mata, napas asli di 99-81 pilar dewa terus-menerus dilahap oleh Kaisar Yoming. Dan beberapa dari mereka ingin melawan, tetapi mereka ditekan oleh Kaisar Yoming dan dilahap sedikit demi sedikit. Kaisar Yoming ini memang memiliki beberapa kemampuan, kata Qin. Qin memperhatikan dengan seksama, matanya bersinar. Saya tidak dapat menyingkirkan sumber inti di pilar ini sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Kaisar Yoming dapat menelannya sedikit demi sedikit. Ini adalah sumber inti yang ditinggalkan oleh istana Kaisarian dan yang lainnya, dan itu tidak dapat dengan mudah dihapuskan. Dan ketika Kaisar Yoming melahap asal-usul ini, wajah Kaisarian dari 10 istana yang dengan panik memblokir pedang pembunuh tiba-tiba berubah. Sialan, asal-usul yang kita tinggalkan di formasi luar angkasa terlarang 9 meter menghilang sedikit demi sedikit. Siapa yang menghapusnya? Wuyue, Kaisar Wuyue juga tiba-tiba berubah warna meskipun mereka cukup malu dengan hal itu. Saat ini mereka tidak panik karena mereka masih memiliki aura asli mereka di pilar-pilar formasi luar angkasa terlarang 9 meter. Itu ontologinya bisa dipelajari. Namun sekarang begitu sumber dalam formasi itu benar-benar menghilang. Bahkan jika tubuh mereka tiba di sini, maka mereka akan benar-benar kehilangan formasinya. Sial, siapa itu? Kaisar Yan dan Kaisar Wuyue tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Wuyue, apa yang kamu tunggu? Apakah kamu ingin menyaksikan Kaisar ini dilenyapkan? Kaisar Yan dari 10 istana meraung dengan marah. Kaisar Wuyue berusaha menghentikan Kaisar Simei, tetapi ketika dia mendengar kata-kata itu, wajahnya menjadi jelek. Jejak keganasan melintas di pupil matanya dan boom! Dia melayang ke langit hendak menyelamatkan Kaisar Yan. Hahaha, Kaisar Wuyue, lawanmu adalah aku. Boom! Kata Kaisar Simei. Dia meregangkan tubuhnya dan punggungnya berubah menjadi ular berwarna-warni raksasa. Bayangan tubuh besarnya langsung menyelimuti Kaisar Wuyue dan situasinya pun berubah. Sebelumnya, Kaisar Wuyue yang mencegahnya untuk mendukung
Qin ataupun membantunya, tetapi sekarang dialah yang mencegah Kaisar Wuyue untuk menyelamatkan Kaisar Yan. Kaisar Wuyue sangat marah dan ingin melepaskan diri dari blokade Kaisar Simei. Akan tetapi Kaisar Simei sama sekali tidak memberinya kesempatan. Bayangan ular yang menakutkan menjadi bingung dan Kaisar Wuyue dipenjara sampai mati di sana. Kaisar Wuyue, tidakkah menurutmu Kaisar ini hanya memiliki tingkat kekuatan sebelumnya? Kata Kaisar Simei. Dia terkekeh pelan, napasnya naik. Tetapi saat ini dalam formasi besar ruang telaran 9 meter, Kaisar Agung Yaoming akhirnya melahap semua kekuatan aslinya dan perasaan menyatu dengan sempurna ke dalam kehampaan benar-benar memasuki pikiran Qin. Hahaha, bocah Qin, kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan, kata Kaisar Yaoming. Dia tertawa terbahak-bahak. Ya, kalau begitu, kekuatan guntur. Kilatan guntur tiba-tiba meledak dari pupil mata Qin. Meskipun Qin menggunakan formasi ruang telaran 9 meter untuk menutup seluruh laut mati dan memutus semua transmisi informasi, alasan mengapa dia tidak mau mengekspos dirinya sendiri adalah karena selalu ada rasa krisis yang kuat yang melekat di benaknya. Ini adalah perasaan yang samar seperti kekuatan takdir yang membuat Qin tidak berani ceroboh. Sekarang, setelah Kaisar Yaoming benar-benar melahap semua kekuatan asli di kolom ruang telaran 9 meter, rasa krisis dalam pikiran Qin akhirnya menghilang dan benar-benar dilepaskan. Ledakan. Pada saat ini Qin merasa bahwa dia telah sepenuhnya mengendalikan formasi ruang telaran 9 meter. Dalam satu pikiran, kekuatan ruang mengalir tanpa kegelisahan. Ternyata sumber dari Kaisar Agung memiliki efek seperti itu, gumam Qin. Tatapannya dingin. Dia tahu betul metode dari 4 Kaisar Agung dan dia tidak boleh ceroboh dalam menghadapi orang-orang kuat seperti itu. Karena Anda tidak pernah tahu apa yang akan terungkap jika keputusan yang salah dibuat. Setelah Kaisar Yaoming menelan semua sumber dari 81 pilar formasi, auranya tiba-tiba meningkat tajam. Dia awalnya lamban dan sekarang dia seperti sumber jiwa sisa yang akan dikubur di tanah. Namun, sekarang dia samar-samar telah mendapatkan kembali kilau masa kejayaannya. Jelas dia mendapat dorongan besar. Hei, bocah Qin. Sekarang Kaisar ini telah menghilangkan bahaya tersembunyi dari formasi ruang telaran 9 meter untukmu. Jadi, kamu bisa melakukannya. Kaisar ini akan mempertahankan formasi ruang telaran 9 meter ini untukmu untuk sementara waktu. Kata Kaisar Yaoming. Dia terkekeh dan jiwa sisanya langsung bergabung ke dalam formasi ruang telaran 9 meter. Alhasil Qin pun langsung merasa bahwa seseorang telah mempertahankan pengorbanan formasi luar angkasa telaran 9 meter untuknya. Yang telah berusaha mempertahankan pengoperasian formasi dan tidak dapat bergerak. Itu membuat Qin langsung rileks. Akhirnya saatnya bertarung, kata Qin. Qin mengendurkan tubuhnya, senyum dingin terukir dari sudut mulutnya. Cahaya dingin melintas di pupilnya dan tubuhnya sedikit melengkung. Kekuatan guntur, duar. Dalam sekejap seluruh tubuh Qin berubah menjadi semburan guntur hitam dan menghilang. Duar. Guntur menyambar menyeret ekor aurora sepanjang 10.000 jam di kehampaan. Di tengah ledakan sonik yang dahsyat, Qin tiba-tiba muncul di depan Kaisar Yan dan melayangkan tinju, langsung membantingnya dengan keras ke arah Kaisar Yan. Cahaya petir menerjang. Duar. Cahaya petir itu meledak seperti botol perak yang tiba-tiba pecah dan memenuhi kekosongan sejauh ribuan mil dalam sekejap. Guntur yang dahsyat itu seperti banjir yang membobol tepian dan mengalir keluar menuju Kaisar Yan dalam sekejap. Kekosongan di segala arah langsung terkoyak. Sebuah jurang setinggi ratusan kaki muncul. Apa? Kekuatan ilahi yang begitu mengerikan seketika mengejutkan Kaisar Yan. Dia telah menahan serangan pedang Excalibur, tetapi pada saat ini cahaya guntur yang mengerikan itu menerjang ke arahnya. Tidak mungkin. Kekuatan macam apa ini? Kata Kaisar Yan. Dia meraung. Bahkan jika dia terluka parah, dia masih merupakan ahli teratas dari 4 Kaisar Agung. Bagaimana dia bisa merasa takut di bawah serangan seorang ahli Kaisar Semu? Memikirkan hal ini, tatapan tegas tiba-tiba muncul di pupil Kaisar Yan.
Menghadapi serangan Qinchen yang dahsyat ini, dia pun melompat dan meninju pedang Excalibur. Sebelum kemudian istana 10 Hades dikendalikan. Aula megah memancarkan napas kematian dan bertabrakan dengan pedang Excalibur. Dan memanfaatkan momen ketika istana 10 Hades menghadapi pedang Excalibur, Kaisarian dari 10 istana menerjang ke arah Qinchen dengan tangannya yang besar. Wah, kamu telah bersembunyi di belakang dan menyerang. Kaisar ini mungkin tidak dapat melakukan apapun padamu, namun tanpa diduga, kamu berani datang untuk mati. Hahaha, Tuhan membantuku. Duar. Selama raungan itu, Kaisarian dipenuhi dengan aura kematian. Napas kematian yang tak berujung berubah menjadi telapak tangan besar, bertabrakan dengan pukulan Qinchen. Duar. Seketika gelombang kejut yang mengerikan menyapu liar di sekitar mereka berdua, dampak dari tabrakan kekuatan itu. Dan saat berikutnya, mata Kaisarian tiba-tiba menatap lurus karena dia merasa ngeri mendapati bahwa telapak tangan yang berisi kekuatan mati yang besar yang dia lepaskan benar-benar disambar petir yang sangat dahsyat dan juga mengerikan. Kekuatan petir itu terus-menerus mencabik serangannya. Kekuatan petir dengan cepat menghilangkan napas kematian di telapak tangannya. Telapak tangan ini yang menahan amarahnya yang luar biasa tidak mampu menahan pukulan bocah di depannya. Tidak mungkin. Kaisarian meraung. Matanya terbuka lebar. Dia buru-buru ingin mundur. Namun sebelum dia sempat menghindar, terdengar suara ledakan. Duar. Cahaya petir meledak. Gelombang petir yang mengerikan menyapu. Tubuhnya tertusuk oleh cahaya petir ini dengan kuat. Dan cahaya petir yang mengerikan itu mengembara di sekujur tubuhnya, memusnahkan tubuhnya dengan gila-gilaan, memusnahkan sumber Kaisar Agung di dalamnya. Di bawah kekuatan guntur dan petir ini, asal-usul Kaisar Agung terus-menerus menghilang dan diserap oleh Qinchen. Sialan, istana Hades berbalik. Dalam krisis, Kaisarian dari 10 istana meraung, boom. Tubuhnya berubah menjadi 2 lapisan dalam sekejap. Satu lapisan ditembus oleh kekuatan guntur Qinchen, dan lapisan lainnya terpisah dari proyeksi aslinya, dan dengan cepat mundur dengan keras. Kamu benar-benar menyingkirkan belenggu kekuatan guntur, kata Qinchen, matanya berkilat. Keempat Kaisar Agung memiliki terlalu banyak cara. Ini hanyalah klon proyeksi, tetapi ada banyak jenis cara yang bisa digunakannya. Karena kamu di sini, mengapa ingin pergi? Pedang Excalibur datang. Qinchen menembus avatar lapisan pertama Kaisarian dengan satu tangan, memusnahkan asalnya sedikit demi sedikit, dan kemudian langsung terjun ke dunia kacau sambil meraung ke pedang Excalibur. Tuan Muda Chen, kami datang. Di dalam pedang Excalibur, leluhur 1000 tulang dan yang lainnya berteriak, boom. Mereka telah berevolusi menjadi pedang Excalibur yang sangat besar dan bergegas ke arah Kaisarian dengan cepat. Mereka ditangkap oleh Qinchen dalam sekejap dan kemudian melarikan diri ke arah Kaisarian. Sosok itu menusuk dengan ganas. Kekuatan lipatan ruang. Bayangan pedang berkabut dengan cepat menembus kehampaan. Pada saat ini Kaisarian merasa ngeri di saat mengetahui bahwa kehampaan tempat dia berada terlipat dalam sekejap berubah menjadi labirin yang berlapis-lapis. Sialan, hancurkan untukku. Ketakutan dan kemarahan Kaisarian melesat dengan liar. Boom. Dia terus menghancurkan labirin ruang angkasa, akan tetapi setiap kali dia menghancurkan labirin ini akan ada labirin ruang angkasa lainnya yang baru yang tercipta dan tidak ada cara untuk bersembunyi. Kaisarian dari 10 istana pun hanya bisa menonton, melihat Qinchen menusuk dengan ganas. Dengan pedang Excalibur di tangannya, ia hanya bisa buru-buru meletakkan tangannya di depannya dalam keadaan darurat. Duar. Pedang Excalibur mengandung kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, dan di bawah niat membunuh yang mengerikan, itu langsung menghancurkan lengan Kaisarian, menembus tubuhnya dan memaku klon proyeksinya di kehampaan. Tidak. Raungan melengking keluar seketika dari mulut Kaisarian. Hahaha, iblis Qinchen, apakah kamu sudah berurusan dengan Kaisarian dari 10 istana? Atau Kaisar Yue dari 5 gunung suci? Namun jika tidak, silakan bertanya kepadaku. Aku mungkin berbelas kasih dan akan membantumu. Hahaha. Boom. Pada saat ini tawa liar datang dari laut mati di bawah.
dan seketika laut mati pun terbelah sebelum kemudian sosok hitam naik ke langit, menatap dunia dengan dominasi dan kesombongan yang tak ada habisnya. Itu adalah Molly. Molly lah yang telah menerobos ke ranah semi kaisar dan dia penuh energi. Dan di saat Molly bergegas keluar dari laut mati, dia kebetulan melihat pedang Qinchen melintasi langit menembus langsung kepada Kaisarian. Boom! Cahaya pedang menebas dengan keras menghancurkan langit dan memakukkan Kaisarian di kehampaan. Seketika pemandangan itu pun terpatri dalam di benak Molly, memberinya dampak kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang ini, pupil mata Molly mengerut dan sebelum dia sempat bereaksi, Qinchen melangkah keluar di depan Kaisarian dan kemudian meraih kepala Kaisarian dengan tangan kanannya. Duar. Tangan besar Qinchen seperti cakar tajam yang mencapai langit mencengkram kepala Kaisarian. Pada saat ini Kaisarian terjepit oleh pedang Excalibur dan dia hanya bisa melihat Qinchen mencubitnya di udara seperti membawa seekor ayam. Aku adalah Kaisarian dari istana 10 dunia bawah. Nah, jika kamu tidak melepaskanmu, kamu akan mati di surga dan bumi dan juga 9 dunia bawah. Kata Kaisarian. Dia meraung. Berisik, kekuatan guntur, hancurkan, kata Qinchen. Mendengar itu mata Qinchen acuh tak acuh dan dia mengabaikan kata-kata mengancam dari Kaisarian. Cahaya guntur yang mengerikan telah melonjak di telapak tangannya dan dengan ledakan itu langsung berubah menjadi lautan guntur yang tak berujung dan sepenuhnya menyelimuti klon proyeksi Kaisarian. Tidak, di tengah teriakan melengking, avatar klon Kaisarian dari 10 istana yang diproyeksikan dengan cepat dimusnahkan di bawah kekuatan guntur sebelum akhirnya menghilang dengan hembusan angin, berubah menjadi sumber kaisar murni yang langsung dikumpulkan oleh Qinchen masukkan ke dalam dunia kacau. Seluruh proses berjalan lancar dan mengalir tanpa kekacauan. Melihat Molly di bawah, Qinchen tiba-tiba menatapnya. Namun pada saat ini Kaisar Wu Yue juga menatap kejadian ini. Tidak baik, ayo pergi, kata Kaisar Wu Yue pada saat ini. Dia yang sedang melawan Kaisar Sime yang melihat pandangan ini, dia tiba-tiba meraung ngeri dan boom. Bayangan gunung yang tak terhitung jumlahnya langsung berevolusi di tubuhnya dan bergegas kepada Kaisar Sime ingin pergi dengan ganas. Pada saat yang sama itu berubah menjadi aliran cahaya di dasar laut mati. Badai laut menyapu. Sialan, bahkan Kaisarian tewas di tangan anak ini. Apa asal-usul anak ini? Mengapa dia memiliki kekuatan guntur yang begitu mengerikan? Sekarang formasi ruang telarang 9 meter telah dikendalikan oleh lawan. Sekarang aku harus bersembunyi dulu sampai tubuh asliku tiba. Kalau tidak, bunuh saja putra ini, kata Kaisar Wu Yue. Dia ketakutan dan geram. Sosoknya pun terbang dengan cepat dan arahnya kebetulan berada di tempat Molly berada. Molly, hentikan dia, kata Qinchen. Melihat ini, Qinchen berteriak dengan marah. Apa? Molly terkejut dan kemudian ekspresi mengerikan muncul di wajahnya. Hahaha, apakah akhirnya giliranku untuk bergerak? Boom. Energi iblis yang tak ada habisnya di tubuh Molly melesat ke langit dan dengan kejam menjarah ke arah Kaisar Wu Yue berada. Ketika Kaisar Wu Yue melihat bahwa Molly berani menghentikannya, dia pun menjadi sangat marah. Dia mengepalkan tangannya lalu melayangkan tinju ke arah Molly yang tidak jauh di sana. Bocah bau, keluar dari sini. Boom. Betapa mengerikannya keempat Kaisar Agung itu yang melancarkan pukulan dengan seluruh kekuatan mereka. Di saat kedua tinju itu beradu, tekanan dahsyat yang mengerikan menyapu bersih dan seluruh laut mati diselimuti oleh tekanan dahsyat ini. Tinju kanan Kaisar Wu Yue berubah menjadi gunung yang megah dan bertabrakan dengan keras dengan tinju yang dilepaskan oleh Molly. Boom! Hanya dalam sepersekian detik Molly terlempar karena guncangan itu dan menabrak laut mati. Seketika laut mati pun mendidih dan ombak besar menyerbu membentuk tsunami yang mengerikan dan meledak menyebabkan ombak besar membumbung ke langit. Di antara laut mati pada saat ini, kepala Molly merasa linglung dan dia merasakan rasa sakit parah di sekujur tubuhnya. Seolah-olah dia telah dipukul keras oleh binatang buas kuno. Ada sedikit rasa manis amis di tenggorokannya dan dia ingin muntah darah.
Terlebih lagi tinju kanan yang dia tabrakan langsung dengan Kaisar Uyue menyebabkan kulitnya retak dan sedikit mati rasa. Jelas Molly kehilangan kesadaran.